Udah mulai? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TPB, kelas manajemen 18F. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Peramalan Penjualan Seblak menggunakan metode Least-Square pada kedai seblak Salwa, yang disusun oleh Amelia Junianti sebagai pemateri, Dede Ukrowiah sebagai pemateri, dan Tiara Dewi sebagai pemateri. Slide selanjutnya yang akan disampaikan oleh Amelia Junianti. Yang pertama ada pendahuluan. Di Indonesia terdapat berbagai macam jenis UMKM mulai dari kuliner, fashion, agribisnis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tetapi UMKM kuliner merupakan salah satu jenis UMKM yang paling banyak digandrungi oleh masyarakat bahkan hingga kalangan muda sekalipun yang menjadi pelaku usahanya. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Seperti kuliner yang sedang menjadi makanan terfavorit di kalangan milenial yaitu seblak. Sering berjalannya waktu, seblak ini semakin berkembang di banyak kota di Indonesia hingga terkenal ke mancanegara. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Intani dalam jurnal Ateng 2021, didapat bahwa seblak ini dapat dijadikan sebagai salah satu usaha penjualan makanan sekaligus sebagai usaha untuk mengenalkan makanan tradisional kepada masyarakat Indonesia yang keberadaannya sudah eksis dari tahun 90-an. Tetapi banyak pelaku UMKM yang mengalami penurunan pendapatan atau tidak stabilnya penjualan, sehingga pelaku kesulitan untuk dapat memprediksi atau meramal penjualan untuk periode yang mendatang. Salah satunya yaitu seblak Salwa yang mengalami ketidakstabilan dalam penjualan pada produknya. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, produk yang dijual sangat menentukan tingkat penjualan. Yang kedua, bisnisnya berkembang namun penjualan tidak stabil. Dan yang terakhir, penggunaan alternatif peramalan penjualan dalam bisnis UMKM seblak Salwa. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui produk apa saja yang dipasarkan, mengetahui data penjualan selama 1 tahun, dan mengetahui jumlah penjualan produk di masa yang akan datang. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, pengertian UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut UMKM, merupakan kelompok usaha yang pertanyaannya sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlah pelaku usaha mikro yang diperkirakan sebagian besar bergerak di sektor informal. Hal ini mengindikasikan gejala informalisasi perekonomian. Tenaga kerja yang tidak berhasil diserap oleh sektor formal akan beralih ke sektor informal. Menteri Koperasi dan UMKM pada sidang pleno ISEI di Bandung tanggal 21 Juli 2010 mengemukakan bahwa jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 51,257 juta unit atau 99,99% dari total pelaku usaha yang jumlahnya mencapai 51,261 juta. UMKM di Indonesia memberikan kontribusi pada PDB sebesar 2.609.036 triliun atau 55,56%, dengan jumlah ekspor sebesar 183.076 triliun atau 20,17% dari total ekspor non-migas. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM adalah sebesar 90,9 juta orang atau 97%
dari total jumlah tenaga kerja. Sedangkan investasi yang dilakukan oleh UMKM mencapai 222,74 triliun atau sebesar 51,80% dari total investasi. Selanjutnya, pendekatan peramalan. Menurut ahli Heri Prasetyo dan Fitri tahun 2009 dalam jurnal Pratama 2018, metode least square adalah suatu metode yang paling luas digunakan untuk menentukan persamaan tren data. Metode kuadrat terkecil yang dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Metode least square atau kuadrat terkecil paling sering digunakan untuk meramalkan Y karena perhitungannya lebih teliti. Garis least square ini mempunyai tiga sifat. Yang pertama, penjumlahan seluruh deviasi vertikal titik-titik dan terhadap garis adalah 0. Yang kedua, penjumlahan seluruh kuadrat deviasi vertikal data historis dari garis adalah minimum. Yang ketiga, garis melalui rata-rata X dan Y. Slide selanjutnya di sini masih berkesinambung pada slide sebelumnya. Menurut Rosnaini Ginting tahun 2007, metode least square menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian, pengaruh unsur subjektif dapat dihindarkan. Di sini terdapat persamaan tren dengan metode Morgan sudah terlihat dan ada keterangannya juga. Y strip bawah N itu sama dengan peramalan yang akan datang. Atau juga peramalan A bilangan konstanta, B slope atau koefisien kecondongan garis tren, X jangka waktu atau selisih tahun. Sedangkan untuk menghitung nilai A dan B digunakan rumus persamaan 2 dan 3. Rumusnya sudah terlihat dan keterangannya di sini ada sigma XY itu jumlah kumulatif waktu yang dikalikan data historis. Ada sigma X kuadrat jumlah rata-rata jangka waktu yang dikuadratkan. Ada sigma Y jumlah rata-rata pendistribusian air dan N banyaknya periode waktu. Di sini juga ada pengertian peramalan menurut para ahli yaitu Subagio tahun 2002 dalam jurnal Fakhruroji tahun 2015. Sebenarnya tujuan peramalan adalah mendapatkan peramalan yang meminimumkan kesalahan meramal yang biasa diukur dengan mean absolute error dan mean square error. Sehingga dengan adanya peramalan produksi manajemen perusahaan akan mendapatkan gambaran keadaan produksi di masa yang akan datang dan akan memberikan kemudahan manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan yang akan dibuat oleh perusahaan. Dan selanjutnya ada pengertian dari penjualan. Menurut Mukijat tahun 2011, definisi penjualan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari pembelian, mempengaruhi, serta memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produksi yang ditawarkan, serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Pada metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan menggunakan rumus-rumus yang berhubungan dengan metode least square yang digunakan pada penelitian ini. Objek dalam penelitian ini sendiri yaitu penjual seblak yang dijual oleh UMKM Kedai Salwa. Dalam penelitian ini diambil berdasarkan hasil observasi langsung terhadap objek dan beberapa sumber data sekunder seperti buku, jurnal, serta situs atau sumber lain yang mendukung. Untuk memperoleh data yang diperhatikan maka kami menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data penjualan yang akan nantinya masuk ke dalam proses perhitungan. Slide selanjutnya dijelaskan oleh Tiara Dewi. Di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, ini adalah profil Kedai Seblak Salwa. Kedai Seblak Salwa adalah salah satu usaha dalam bidang kuliner yaitu seblak yang berdiri pada tahun 2015 dengan nama Kedai Seblak. Pada tahun 2019, kedai ini ditutup
atau tidak beroperasi karena adanya pandemi COVID-19. Sehingga membuat kedai ini terkena dampaknya dan terpaksa ditutup. Kemudian pada tahun 2020 kedai ini beroperasi kembali dan kedai tersebut merubah nama menjadi Kedai Seblak Salwa, di mana kata Salwa diambil dari nama putri pemilik kedai. Harga seblak salwa yang dijual berkisar Rp15.000 per porsi. Untuk dapat meramalkan penjualan di tahun yang akan datang, dilakukan proses perhitungan menggunakan metode Least Square untuk melakukan peramalan penjualan di masa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya. Data penjualan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari awal usaha sampai sekarang. Di samping ini ditunjukkan tabel 1, yaitu data jumlah penjualan kedai seblak salwa. Pada tahun 2015, jumlah penjualan dalam porsi ini berjumlah 18.520 porsi. Lalu selanjutnya tahun 2016 berjumlah 17.180 porsi. Lalu pada tahun 2017 berjumlah 18.880 porsi. Selanjutnya pada tahun 2018 berjumlah 17.640 porsi. Pada tahun 2019 karena ada pandemi COVID, jadi penjualan menurun, yaitu berjumlah 15.540 porsi. Lalu kedai kembali beroperasi pada tahun 2020 sehingga mengalami kenaikan berjumlah 16.200 porsi. Lalu selanjutnya pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan berjumlah 18.920 porsi. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk menghitung peramalan penjualan menggunakan metode Least Square adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, masukkan data ke dalam tabel yang berisi tahun penjualan. Di sini penjualan itu Y, lalu X pangkat 2 dan X dikali Y. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di tabel di samping. Untuk mencari nilai X diperlukan nilai tertentu pada variabel X sedemikian rupa sehingga jumlah nilai variabel waktu atau X adalah 0. Misalnya untuk data ganjil yaitu N sama dengan 3, maka X1, X2, X3 itu adalah min 1, 0, dan 1. Next. Karena di sini kita datanya tuh ada 7 tahun, maka data yang kita teliti itu ganjil. Jadi X-nya itu dimulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Pada umumnya yang diberi 0 adalah variabel waktu yang letaknya di tengah. Jadi yang diberi 0 ini ada di tahun keempat, yaitu tahun 2018. Next. Di sini ada tabel keempat. Ini menghitung nilai X pangkat 2 dan XY. Kemudian masukkan dalam tabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 4 di samping. Karena tadi kita udah menentukan X-nya itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Lalu selanjutnya mencari nilai X2. Berarti X yang tadi itu dikuadratkan. Nah, hasilnya dimasukkan ke kolom X pangkat 2. Selanjutnya itu X dikali Y. Berarti nilai X yang tadi kita sudah tentukan itu dikali dengan jumlah porsi di setiap tahunnya. Kemudian selanjutnya untuk mencari nilai A dan B itu sigma Y. Berarti sigma Y itu jumlah keseluruhan pada jumlah penjualan dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Di sini sudah kita jumlahkan itu berjumlah 105.880. Karena tadi N-nya itu jumlah tahun yang kita teliti itu ada 7, maka dibagi 7. Jadi hasilnya nilai A itu
15.125,7. Selanjutnya untuk mencari nilai B itu sigma XY. Di sini tadi kita udah mendapatkan sigma X dikali Y. Nilai X dikali Y. Lalu kita sudah hitung ini sigma XY. Kita dapat min 4100. Berarti min 4100 dibagi ini di sini ada sigma X pangkat 2. Tadi sigma X pangkat 2, X pangkat 2-nya tadi kita sudah dapat, lalu sigmanya itu di sini 28, berarti min 1400 dibagi 28, didapat nilai B itu minus 146,4. Dengan menggunakan persamaan tersebut, maka untuk menghitung peramalan penjualan tahun selanjutnya yaitu tahun 2022 adalah sebagai berikut. Di sini ada rumusnya, Y sama dengan A plus BX. Di sini untuk Y itu menentukan tahun berikutnya. A-nya itu nilai yang tadi kita sudah dapat itu nilai A, terus BX-nya itu nilai B yang tadi kita sudah dapat, nah X-nya itu karena tahun 2022 nilai X-nya adalah 4, maka kita masukkan. Jadi 15.125,7 ditambah minus 146,4 lalu dikali 4, nilai X itu 4. Didapat hasilnya yaitu 14.540,1. Next. Jadi artinya penjualan kedai seblak Salwa untuk tahun 2022 diperkirakan sebanyak 14.540,1 atau dibulatkan menjadi 14.540 porsi. Jika dirupiahkan, UMKM kedai seblak Salwa memperoleh pendapatan di tahun yang akan datang yaitu sebesar 14.540 dikali 15.000, maka pendapatan sebesar 218.100.000. Pendapatan tersebut pendapatan masih kotor. Terima kasih. Kesimpulannya, berdasarkan analisa dan penelitian yang kami lakukan dalam menerapkan metode least square untuk sistem peramalan penjualan kedai seblak Salwa, maka dapat diambil kesimpulannya, yaitu untuk memprediksi penjualan seblak kami menggunakan metode least square, di mana untuk memperhitungkan memprediksi penjualannya, menggunakan metode tersebut dibutuhkan data penjualan di masa lampau. Dan data penjualan seblak Salwa yang digunakan yaitu data penjualan seblak 7 tahun terakhir yang ada pada kedai seblak Salwa. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin banyak pula estimasi atau hasil peramalan yang diperoleh. Sedangkan jika data yang dikumpulkan semakin sedikit, maka hasil estimasi atau peramalan akan semakin buruk. Hasil yang diperoleh dari peramalan penjualan menggunakan metode least square dapat memprediksi penjualan seblak untuk periode atau tahun selanjutnya. Kemudian dapat menjadi pertimbangan atau acuan dalam menjaga ketersediaan bahan pembuatan seblak sehingga masalah kekurangan atau kelebihan stok bahan yang ada di kedai seblak Salwa dapat teratasi. Selesai, kurang lebihnya materi yang kami jelaskan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.